Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Langit. Saya dari semester 2C dengan NPM 7420120301 akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Dr. Muhammad Rindi Aritayandi SHMH. Metode pembaharuan KUHP. Metode pembaharuan KUHP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode evaluasionis, yang kedua ada metode kompromis, yang ketiga ada metode global. Metode evaluasionis ialah salah satu metode dengan cara menyelipkan beberapa pasal dalam sub baru dengan cara menyisipkannya melalui undang-undang. Metode kompromis ialah metode yang dilakukan dengan cara menyelipkan atau menambahkan bab baru dalam KUHP. Metode global ialah metode yang melakukan pembaharuan secara keseluruhan, baik secara formil maupun material, menganalisa pasal KUHP dan pasal RUU KUHP. Pada pasal 242 ayat 1 KUHP berbunyi barang siapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP pasal 379 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Kedua pasal tersebut mempunyai unsur pasal yang hampir mirip dan hampir sama. Perbedaannya hanya pada kalimatnya saja. Pada rancangan Undang-Undang KUHP ini dijelaskan secara singkat mengenai hukum tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu. Dibandingkan dengan pada pasal KUHP yang ada, untuk hukuman pidana tidak ada perubahan sama sekali di dalamnya. Dan dalam rancangan undang KUHP ini masih menggunakan batasan hukuman yang sama seperti KUHP yang ada sekarang, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun. Pendapat saya mengenai pasal manakah yang harus dipakai pada masa sekarang ini ialah menggunakan rancangan undang-undang KUHP. Walaupun sebenarnya tidak ada perbedaan di antara KUHP yang ada, tapi jika dilihat dari segi bahasa, lebih baik menggunakan rancangan undang-undang KUHP karena bahasanya lebih mudah dipahami dan tidak terlalu berbelit-belit seperti dalam KUHP. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.